PT Banjarnegara Agronomia Sejahtera ini atau BAM disingkat biasanya lebih terkenal dengan nama BAM. Itu didirikan tahun 2016. Kemudian kita bisa 2018 mulai produksi, 2018 di akhir kita ada mulai ekspor ke Jerman. Saya nama lengkapnya Imam Suratman, asli dari Banjarnegara. Di PT Banjarnegara Agromandiri Sejahtera ini saya bergabung di Juli 2019. Di sini saya sebagai manajer operasional. Kenapa ada di Desa Pagelak, Madukara ini? Karena memang mendekati bahan baku, utamanya salak ya. Salak itu kan ini memang Banjarnegara pusatnya salak ya. Terutama di kecamatan-kecamatan Madukara, Sigaluh itu pusatnya. Nah, sekarang ada pengembangan, ada mangga, ada pisang, ada edamame. Kita tidak menggunakan tengkulak, tapi langsung petani yang dikoordinir oleh seperti supplier, tapi itu sebenarnya perwakilan dari ini. Ini menghemat biaya. Jadi, petani untung, kita juga dari pihak pabrik juga lebih untung ya. Tidak hanya salak ya, seperti nangka atau pepaya itu. Nangka juga ada punya petani langsung yang jual langsung ke BAM juga diterima. Juga harganya kan dari BAM harga standar. Nah, dari petani atau si petani pasti harganya tinggi lah mesti ya. Pepaya, pisang, itu dari petani lokal sini. Petani perorangan, bukan petani besar, tidak melalui siapa-siapa, dia langsung petani langsung ke pabrik ini. Dari petani-petani itu justru kualitas dari produknya itu bagus-bagus. Mungkin baru metik udah matang langsung ke situ. Tapi kalau dari supplier kan biasanya dikumpulin dulu gitu ya. Pisang juga sama, petani langsung tandanan potong, udah ada yang matang bawa ke sini. Dari bahan baku yang benar-benar bagus. Warga sekitar kita menggunakan tenaga kerja di sekitar ini, utama orang Pagelak. Kemudian dari sebelahnya ada Madukara, ada Dawuan, itu ambil dari orang sini semua. Dampaknya sangat signifikan terhadap pengembangan ekonomi. Ya, yang pertama tentu penerimaan bahan ya. Penerimaan bahan itu akan disortir, mana yang masuk kriteria, mana yang enggak ya. Kalau yang masuk kita terima, kalau enggak ya kita tidak terima ya. Setelah disortir kita melakukan pengupasan buah ya. Nanti dibuang bijinya, dibuang kulit arinya. Kalau salak ada kulit ari dibuang, kemudian diiris sesuai dengan permintaan konsumen. Ada yang besar-besar, ada yang kecil. Nah, nanti di freezer, masukin freezer. Nah, di freezer itu minim 10 jam lah ya. Nah, tujuannya agar produk itu nanti bisanya setelah digoreng bisa crispy. Nah, dari freezer itu langsung dalam keadaan dingin ya, dalam keadaan beku itu langsung masuk ke vacuum frying, mesin penggoreng ya. Kurang lebih selama 2,5 jam sampai 3 jam. Tergantung produknya. Salak, ada nangka, ada pisang, ada pepaya, itu beda-beda waktunya, waktu penggorengan. Walaupun jumlah yang digoreng sama, tapi karena kadar airnya beda, waktu penggorengannya beda. Kalau temperaturnya itu sama, sekitar 80 derajat ya. Kenapa 80 derajat? Karena kita menggunakan vacuum frying. Selesai vacuum frying itu kemudian diangkat si spinner. Spinner itu tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi seminim mungkin kandungan minyak yang ada di produk itu. Dengan kandungan minyak yang sangat kecil di dalam produk, otomatis produk akan awet, tidak mudah teroksidasi. Ini menunjukkan bahwa PT BAM ini telah berproduksi dengan baik ya. Karena kita kan udah punya hasap,
punya BPOM juga semuanya lengkap. Sebelum packing itu ada namanya sortasi, yang sesuai standar aja yang bisa di packing ya. Di packing seperti ini ya. Ini 50 gram, ada yang 40 gram itu ya, sesuai dengan permintaan pasar. Overall di pasaran itu yang favorit itu nangka. Jadi market itu paling tinggi nangka, kedua salak, ketiga baru pisang. Selalu ya, ada namanya dagang atau bisnis itu ada pasang, ada surutnya. Di tahun 2019 sampai 20 saat permintaan kita sangat tinggi. 12 mesin itu semua jalan 24 jam. Tantangannya itu saat itu wah happy kan, secara itu kan senang lah, produknya laku keras itu kan. Tapi kita di sini tantangan di kita adalah bahan baku yang belum stabil ya. Terus saat itu pekerja kita adalah pekerja baru-baru. Kesuksesan secara menyeluruh karena kita harus mengedrive atau mengajari dari bawah ini, sementara juga harus mengejar target. Kan suka dukanya ada semua di situ. Di dalam perjuangan itu pasti ada namanya rintangan, ada halangan, ada ujian, ada mungkin juga caci makian. Hadapilah dengan rasa syukur. Ini agak berat ya, berjuang, mungkin ditipu, mungkin difitnah, tapi dengan rasa syukur. Yang kedua, Allah tidak akan memberi beban yang lebih berat daripada kemampuan kita. Yakinlah itu, yakin kepada Allah bahwa saat kita ada kekurangan, pasti nanti ada kelebihan. Saat kita lagi susah, pasti ada kesenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.